juga yang lambat. Idealnya 0,5 sampai 1 kg dalam seminggu. Batas amannya adalah 1,5 sampai 2,5 kg per minggu. Ini masih dikatakan wajar. Namun jika melebihi batas ini sebaiknya berhati-hati karena mampu membuat tubuh mengalami abnormalitas metabolisme dan lain-lain. Kemudian ini ada cara menghitung kalori yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan IMT. Baik, mungkin cukup sekian. Bisa dilanjut ke yang lain. Baiklah, terima kasih Saudara Sahab. Selanjutnya kita akan memaparkan LI selanjutnya, yaitu LI hipoglikemia. Pada teman-teman yang bertanggung jawab atas LI tersebut, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, pada Saudari Yuni dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai learning issue hipoglikemia. Pertama, hipoglikemia merupakan keadaan penurunan konsentrasi glukosa di plasma dengan atau tanpa adanya gejala dari sistem autonom dan neuroglikopenia. Nah, hipoglikemia ini ditandai dengan menurunnya kadar glukosa darah hingga di bawah 70 mg per dl. Namun gejala dari hipoglikemia umumnya itu tidak terlihat hingga kadar glukosa mencapai di bawah 55 mg per dl dengan atau adanya Whipple's triad, yaitu tanda gejala-gejala hipoglikemia seperti kadar glukosa darah yang rendah, dan gejala ini juga dapat berkurang dengan adanya pengobatan. Hipoglikemia itu sering dialami oleh pasien DM tipe 1, diikuti oleh pasien DM tipe 2 yang diterapi dengan insulin dan sulfonylurea. Namun hipoglikemia juga dapat terjadi pada pasien yang non-diabetik, walaupun kasusnya relatif lebih jarang. Hipoglikemia merupakan efek samping paling umum dari penggunaan insulin dan sulfonylurea pada terapi DM tipe 2. Nah, mekanisme dari obat ini tuh yaitu dengan mencegah kenaikan glukosa darah dan bukannya menurunkan konsentrasi glukosa. Lalu selanjutnya, kurangnya asupan makan juga dapat menjadi faktor resiko terjadinya hipoglikemia. Hipoglikemia diperkirakan menjadi penyebab kematian pada 2-4% pasien DM tipe 1, dan angka kejadian hipoglikemia pada pasien DM tipe 2 juga beberapa kali lipat lebih rendah dibandingkan DM tipe 1. Risiko hipoglikemia dapat dikaitkan dengan penggunaan insulin atau sulfonylurea dan glinit, pengubahan dosis obat, dan juga pengubahan gaya atau aktivitas hidup yang terlalu drastis. Gejala hipoglikemia itu tidaklah spesifik per individu, jadi dapat ditegakkan juga dengan adanya Whipple's triad. Gejala hipoglikemia dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama neuroglikopenia, atau gejala yang berhubungan langsung dengan otak apabila terjadi kekurangan glukosa darah. Otak sangat bergantung terhadap suplai yang berkelanjutan dari glukosa darah sebagai bahan bakar metabolisme dan super kognitif. Jika level glukosa darah menurun, maka disfungsi kognitif tidak bisa terelakkan. Nah, gejala yang kedua yaitu gejala autonom, yaitu gejala yang terjadi sebagai akibat dari aktivasi sistem simpatoadrenal sehingga terjadi perubahan persepsi fisiologi. Tanda dari gejala ini meliputi adanya seperti berkeringat, jantung berdebar, gemetar, pusing, dan lapar, sedangkan gejala neuroglycopenic yang tadi yaitu kebingungan, mengantuk, kesulitan berbicara, berperilaku aneh, dan tidak mampu melakukan koordinasi. Gejala dan tanda hipoglikemia bisa dilihat di sini, yaitu yang dari yang autonom dan neuroglycopenia. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan patofisiologinya. Jadi patofisiologi hipoglikemia ada beberapa gejala khas. Di sini ada aktivasi sistem saraf otonom yang mengarah pada respon autonom dan neuroglikopenia yang tadi. Nah, adanya produksi hormon kontraregulasi, termasuk penurunan produksi insulin pada hipoglikemia independen insulin dengan peningkatan produksi glukagon.
saya langsung lanjutkan di sini aja yang patofisiologi dari hipoglikemia yang non-insulin, seperti di kasus yang di skenario, dapat bervariasi tergantung pada faktor penyebab di sini. Yang pertama bisa disebabkan oleh alkohol. Jadi alkohol dapat menghambat proses gluconeogenesis dan glikogenolisis. Nah, pasien yang mabuk alkohol memiliki cadangan glikogen yang relatif lebih rendah, dan alkohol juga dapat menghambat refleks menggigil, menyebabkan respons endogen yang buruk terhadap hipoglikemia. Selanjutnya ada gagal liver atau hati yang menyebabkan berkurangnya simpanan glikogen dan gangguan gluconeogenesis. Lalu gagal ginjal, jika hilangnya gluconeogenesis ginjal dan malnutrisi, pengurangan pembersihan insulin oleh ginjal, dan penurunan metabolisme obat, jika ketiga hal ini dikombinasikan, maka dapat menyebabkan hipoglikemia. Lalu kegagalan adrenal primer, karena kekurangan hormon glukokortikoid, terjadi penurunan pula produksi glukosa dan peningkatan sensitivitas insulin. Selanjutnya ada malaria cerebral. Diperkirakan bahwa hipoglikemia dapat terjadi karena kemungkinan konsumsi glukosa oleh parasit. Lalu kegagalan hipofisis anterior, hipoglikemia dapat terjadi karena defisiensi hormon kortikotropik dan somatotropik. Lalu selanjutnya ada hipoglikemia yang diinduksi oleh obat. Penyebab hipoglikemia bisa multifaktorial dan bervariasi. Lalu apabila diakibatkan oleh infeksi yang berat dapat menyebabkan penurunan penyimpanan glikogen dan gluconeogenesis dengan penggunaan yang berlebihan. Lalu ada neoplasia, hipoglikemia karena tumor sel non-insulated dimediasi melalui peningkatan produksi growth factor seperti insulin 2, atau IGF-2. Nah, IGF-2 ini dapat merangsang reseptor insulin karena kemiripannya dengan insulin. Lalu selanjutnya ada penyakit penyimpanan glikogen, ada akibat insulin atau antibodi reseptor insulin, dan juga akibat operasi bypass lambung. Lalu selanjutnya ada tingkat keparahan hipoglikemia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tingkat ringan, di mana rentang glukosa darahnya 54 hingga 70 mg per dl, dan juga terdapat gejala autonom. Selanjutnya ada tingkat sedang, rentang glukosa darah mencapai 40 sampai 54 mg per dl, terdapat gejala autonom dan juga neuroglikopenia. Dan yang terakhir adalah hipoglikemia berat, glukosa darah mencapai kurang dari 40 mg per dl hingga terjadi kerusakan sistem saraf pusat dengan gejala perubahan emosi, kejang, stupor, atau penurunan kesadaran. Sekian LI hipoglikemia yang bisa dibawakan oleh saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Yunita. Saya izin menambahkan informasi terkait hipoglikemia. Baiklah, saya izin menambahkan mekanisme dari terjadinya hipoglikemia, yaitu terjadi karena pelepasan insulin. Ini merupakan penyebab pertama dan yang paling utama. Hal ini diatur oleh glukosa. Glukosa diambil oleh sel beta pankreas dan dimetabolisme oleh sel beta tersebut. ATP yang dihasilkan menghambat saluran kaplus ATP sensitif. Depolarisasi berikutnya membuka saluran kalsium yang bergantung pada tegangan sehingga Ca2+ masuk ke dalam sel. Peningkatan konsentrasi kalsium intraseluler kemudian memicu pelepasan insulin. Sulfonylurea yang digunakan sebagai obat antidiabetik oral merangsang pelepasan insulin dengan cara secara langsung menghambat saluran kaplus yang peka terhadap ATP. Pelepasan insulin dirangsang tidak hanya oleh glukosa tetapi juga oleh asam amino dan jumlah hormon gastrointestinal seperti glukagon, sekretin, gastrin, glukosa dependent insulin relieving peptide atau GIP, dan cholecystokinin atau CCK serta oleh somatotropin. Tindakan hormon gastrointestinal bertanggung jawab atas fakta bahwa asupan glukosa oral menghasilkan pelepasan insulin yang lebih besar daripada jumlah yang sama dari glukosa yang diperkenalkan oleh sekutu parenter. Kelebihan insulin biasanya akibat insulin dosis tinggi atau antidiabetik oral obat selama pengobatan diabetes mellitus. Sebagai aturan overdosis menjadi nyata ketika kebutuhan insulin jatuh pada aktivitas fisik. Kelebihan insulin juga sering terjadi pada bayi baru lahir
dari ibu yang mengalami diabetes. Konsentrasi glukosa dan asam amino yang tinggi dalam darah ibu akan menyebabkan stimulasi